Hari ini kita akan melakukan penerbangan singkat dengan maskapai Garuda menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Setelah penerbangan selama kurang lebih 2 jam, kita akhirnya sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah antrean panjang untuk mendapatkan boarding pass penerbangan berikutnya, saya pun bisa menunggu dengan tenang untuk naik ke pesawat yang akan membawa kita ke luar negeri. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam, sesuai jadwal penerbangan yaitu pukul 21.40, kita bisa melakukan penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Istanbul, Turki. Penerbangan langsung dari Jakarta menuju Istanbul, Turki, jaraknya kurang lebih 9.500 km. Dan penerbangan ini memerlukan sekitar 12 jam 30 menit dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Untuk menuju pusat kota Istanbul, saya memutuskan untuk memakai jalur metro atau MRT, dan dilanjutkan dengan taksi kemudian sedikit jalan kaki, menuju hotel. Kesan pertama ketika saya menginjakan kaki di kota ini adalah, Istanbul sebuah kota tua yang cukup indah dan saya suka berada di sini. Makan, transport, dan tempat untuk menginap tidak terlalu mahal. Di sini saya memilih menginap di Taksim Terrace Hotel. Hotel ini murah dan kami mendapat kamar dengan jendela yang menghadap ke pemandangan kotanya. Istanbul sebelumnya dikenal sebagai Konstantinopel, adalah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dipisahkan oleh Selat Bosporus, yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, dan Istanbul memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk, atau setara dengan 19% populasi Turki. Untuk menyeberang dari sisi Eropa ke Asia di Istanbul, bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu, dengan naik kapal feri, naik bis, taksi, tram, atau jalur kereta bawah tanah yang melewati bawah laut Bosphorus. Dan kali ini saya memilih menggunakan kapal feri untuk menyeberangi Selat Bosphorus menuju Istanbul bagian Asia, di mana perjalanan ini hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit. Saat menginjakan kaki di dermaga Kadıköy, hiruk-pikuk khas kota metropolitan langsung terasa, namun dengan ritme yang berbeda. Jalan-jalan dipenuhi toko-toko yang menjual segala sesuatu, mulai dari kerajinan tangan hingga roti bagel Turki yang baru matang. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah dan kopi Turki yang baru diseduh. Kunjungan ke sisi Asia diakhiri dengan acara perpisahan pada malam harinya, sebab pada hari Senin esok, perjalanan ke Gunung Uludag hanya akan kami tempuh berdua. Senin jam 10 pagi ini kita sudah sampai di dermaga Eminönü buat ke bursa. Tapi sayang tiket penyeberangannya sudah habis. Jadi, kita terpaksa menginap semalam lagi di Istanbul.
Supaya aman, saya langsung beli tiket untuk keberangkatan besok pagi. Dan akhirnya, pagi ini hari Selasa, kita bisa memulai petualangan menuju Gunung Uludag. Perjalanan diawali dengan menumpang kapal feri menuju pelabuhan mudanya di Bursa. Dengan lama perjalanan kurang lebih 2 jam. Setelah sampai di pelabuhan mudanya Bursa, kita akan melanjutkan perjalanan dengan menumpang bus umum sampai ke stasiun Metro Emek. Dan sampai di stasiun Emek kita akan naik kereta metro sampai stasiun Osman Ghazi yang berada di pusat kota Bursa. Menurut rencana awal, saya menjadwalkan menginap selama 2 malam di kota Bursa. Namun, karena kesalahan teknis pada tiket kapal feri, durasi menginap di sini terpaksa saya persingkat menjadi 1 malam. Dan hari ini saya harus naik ke puncak Gunung Uludag, karena mulai besok cuaca tidak akan secerah hari ini. Saat kita akan bepergian ke gunung sebaiknya kita rajin melihat ramalan cuaca, karena saya tidak suka melihat salju dengan cuaca yang berkabut dan agak gelap. Untuk mencapai Bursa Teleferik, saya memutuskan untuk naik kendaraan umum sejenis angkot. Teleferik Bursa adalah kereta gantung modern yang sangat panjang. Dan kereta gantung ini merupakan salah satu yang terpanjang di dunia, yang menghubungkan kota Bursa, Turki, dengan Gunung Uludag. Untuk menaiki puncak Gunung Uludag dengan kereta gantung, kita harus melalui 2 pemberhentian. Pemberhentian pertama adalah Stasiun Saralan, sebuah area yang dikelilingi hutan pinus rimbun, di mana pengunjung biasanya turun sejenak untuk menghirup udara pegunungan yang segar atau menikmati piknik di alam terbuka. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju pemberhentian kedua, sekaligus titik tertinggi, yaitu Stasiun Kurba Akaya di wilayah perhotelan. Hari sudah mulai gelap ketika kita dalam perjalanan turun dari puncak Gunung Uludag, dan suasana mulai terasa sangat dingin. Setelah melewatkan 1 malam di Osman Ghazi, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Istanbul, dan tidak lupa kami mampir untuk makan siang di sebuah tempat makan dalam perjalanan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam menggunakan metro dan bus dari Osman Ghazi, kami akhirnya tiba di pelabuhan mudanya, Bursa. Sekitar pukul 16.30, kapal feri berangkat menuju pelabuhan Eminönü, Istanbul. Dan malamnya kita tiba kembali di Taksim Terrace Hotel. Pagi ini kita bangun lebih awal dari biasanya. Karena malam ini, tepatnya jam 19 akan berangkat menuju Bandara Istanbul untuk penerbangan langsung ke Jakarta yang dijadwalkan pada jam 2 pagi. Untuk mengisi waktu yang tersisa di Istanbul, kami akan mengunjungi beberapa tempat yang belum sempat kami datangi sebelumnya di kota ini. Rencana pertama adalah mengunjungi Masjid Ortaköy,
dengan menggunakan transportasi bus umum. Setelah mengunjungi Masjid Ortaköy, kita kembali ke Taksim Square dan jalan-jalan menyusuri Istiqlal Çadesi untuk terakhir kalinya. Dan tidak lupa mampir dulu ke Taksim Terrace Hotel untuk mengambil barang bawaan, lalu kami melanjutkan perjalanan menuju Bandara Istanbul.